Mari kita tunduk seketika dan meminta kuasa Roh Suci. Bersabdalah ya Tuhan, kami percaya pada kuasa Roh Kudus menuntun kami, karena kami umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu sedia mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Christ love in family. Kasih Kristus di dalam keluarga. Kita senantiasa melihat, mendengar, menyaksikan bahwa semua orang di dunia ini mengasihi Yesus. We love Jesus. Kami sekeluarga mengasihi Yesus. Itulah sebabnya di dalam tulisan Desire of Ages halaman 83 dikatakan, it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Ada baiknya kita gunakan 1 jam penuh yang bermutu untuk mengenang kehidupan Yesus Kristus. Menggambarkan apa yang disebutkan ini, Amsal Salomo menyebutkan di dalam buku Pengkhotbah 4 ayat 12, a rope made of 3 cords, it's hard to break. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Manakah tali itu, saudaraku? Kita lihat ada anyaman di sana yang saya sebut a rope of love, tali cinta, tali kasih. A dan B itu adalah suami istri, dan yang ketiga C adalah Jesus Christ. Apabila persekutuan ini menjadi satu, tidak mudah dihancurkan oleh kuasa manapun. Di dalam teori kerumah tanggaan disebutkan ada 3 umbrellas of Christ love in the household. Ada 3 payung cinta. Dan masing-masing bertanggung jawab untuk melihat dan mengembangkan 3 payung cinta ini di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama adalah sebenarnya bukan dimulai dari Kristus, tapi dari wife. Karena wife ini dia memayungi anak-anak. Yang disebutkan anak-anak itu adalah children, yang disebut managers of home. Mereka diberi kesempatan untuk memanage tanggung jawab yang berasal dari ibu ini. Namun ibu ini ada payung yang memayungi dia, ialah husband atau suami. Dan lebih daripada itu, yang besar sekali yang berkuasa betul adalah Jesus Christ sebagai Tuhan dan pelindung kita. Itulah yang disebutkan natural order of the household. Suatu aturan secara alami di dalam rumah tangga atau keluarga. Sehingga disebutkan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, sehingga tali 3 lembar itu tidak mudah putus. Suami istri dan Yesus Kristus. Dalam mengenal orang ini, George Washington ini adalah seorang dilahirkan dalam keluarga petani. Mereka biasanya punya kebun besar, kebun ceri namanya. Dan ayah George ini menanam 1 pohon ceri yang sangat indah. Tapi dia belum terlalu besar di antara pohon ceri lainnya.
George Washington ini adalah seorang anak yang suka main-main dengan kapak. Lalu dia ke kebun ayahnya, dia mulai main kapak di sana. Dan tiba-tiba dia memotong pohon ceri yang kecil ini, pohon ceri yang dikasih atau disayangi oleh papanya. Waktu Abraham, maksud saya George, yang masuk rumah dengan memegang kapak, dan rupanya ayahnya sudah melihat bahwa ada satu pohon ceri yang kecil yang telah dipotong oleh seseorang. Lalu dia bertanya pada anaknya, apakah kau lihat siapa yang potong pohon ceri yang saya baru tanam yang bagus sekali? Akhirnya setelah terdiam, si George beberapa saat ia menjawab sambil menangis, "Ayah, aku tidak bisa berbohong. Akulah yang telah memotong batang pohon itu." Dia mengaku. Mendengar pengakuan anaknya, kemarahan sang ayah itu surut. Ia memeluk George dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu takut. Mengatakan kebenaran itu jauh lebih baik bagiku daripada 1000 pohon ceri yang ini." Wah, dia semangat ini anak ini. Saudaraku, kejujuran adalah salah satu kunci sukses. Namun itu jarang digunakan orang. Kejujuran, ketulusan hati, integrity adalah satu hal yang sangat menolong di dalam kesuksesan hidup setiap orang. Itulah yang kita lihat dalam diri George Washington. Kejujurannya, ketulusan hatinya, sehingga dia menjadi apa? The first president of United States of America. Dia adalah presiden pertama. Bermodalkan kejujuran, integritas. Dan saudaraku, kita melihat dalam payung cinta ini disebutkan bahwa cinta Kristus itu adalah honesty and integrity. Kejujuran dan ketulusan hati. Tuhan pernah berkata kepada Salomo, dia katakan, if you will serve me in honesty and integrity as your father David, kalau kamu punya kejujuran dan ketulusan hati seperti ayahmu, maka aku tetap menjaga janjiku untuk memberikan kerajaanmu menjadi kerajaan yang kekal, tidak akan berpindah dari siapapun. Kejujuran Tuhan lakukan dan ketulusan. Saudara, ikatan kasih keluarga memerlukan kejujuran. Kasih itu menghasilkan kejujuran dan ketulusan hati. Sudah perhatikan ikatan ini, ikatan kasih keluarga. Kalau saudara melihat, kasih itu terdiri dari 5 huruf K, A, S, I, dan A. Setelah kita hubungkan, itu adalah apa? Love atau kasih. Kasih itu harus ada yang pertama di sana siapa? K yang pertama, Kristus. Lalu Kristus itu harus kita serahkan anak-anak kita kepadanya untuk mengikat kasih ini. Kemudian di sana ada yang merupakan pusat daripada keluarga itu, ialah suami, yang disebutkan kepala keluarga. Dan sesudah itu ada siapa? Istri. Dan yang berikut ada apa? Hamba-hamba atau pelayan-pelayan. Mereka semua diikat oleh kasih yang biasa digambarkan dengan bentuk seperti ini, yaitu mereka memiliki tali 3 lembar, yang segitiga itu menggambarkan Bapa, Anak, dan Roh. Dan 3 ikatan inilah yang telah memberikan inspirasi kepada semua umat manusia supaya benar-benar dia menjunjung tinggi kasih di atas kasih. Dan saudaraku, inilah harus menjadi tanggung jawab di dalam rumah tangga kita. Apabila Roh Suci ada di dalam rumah tangga, maka kita mampu menjadikan keluarga kita ini aman,
damai, tenteram, dan bahagia. Saudara-saudara, itulah yang disebutkan dalam Kolose 3 ayat 18-21. Bagaimana hubungan daripada Kristus, anak-anak, suami, istri, dan hamba-hamba atau pelayan-pelayan. Disebutkan istri harus tunduk pada siapa? Suami. Suami harus mengasihi istri. Anak-anak harus menghormati atau mentaati orang tua. Dan bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anak. Ini satu hubungan timbal balik untuk mengembangkan kasih yang kita sedang pelajari. Dan kita akan melihat bahwa the greatness of Christ's love to the family, kita harus lihat di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam Efesus 3:18 bagian B, kita harus memahami, harus paham. Banyak orang belum paham sampai hari ini mengenai kasih Kristus. Tapi kita harus memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Allah itu. Kasih Kristus itu yang dinyatakan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Kemudian anak-anak, saudara-saudaraku, honesty to your parents and to the Lord. Kita harus ajarkan anak-anak kita jujur kepada Tuhan dan kepada orang tua. Jujur, mengaku bersalah, tidak menyembunyikan dosa, tidak berdusta. Dia jujur mengakui kesalahannya. Oleh karena anak-anak dimintakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu indah sekali kalau kita taat di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, itulah dalam Kolose 3:20. Di dalam terjemahan lain disebutkan children, it is your Christian duty. Christian duty, tugas kekristenan. Anak-anak mentaati orang tua. Anggota-anggota jemaat mentaati pimpinan. Kita sebagai umat Tuhan mentaati siapa? Tuhan. Itulah ajaran Tuhan. Selanjutnya bagaimana dengan suami? Hai suami-suami, kasihlah istri dan jangan berlaku kasar kepada mereka. Jangan kasar. Kolose 3:19 ini memberikan nasihat pada kita para suami. Jangan kasar. Itu paling penting. Karena mereka adalah paling lemah lembut adalah kaum wanita ini. Tidak boleh dibuat kasar sama mereka. Jangan kasar, saudara-saudaraku. Itulah hubungan tanggung jawab suami dan istri. Mereka harus honestly to your wife and to the Lord. Jujur terhadap istri dan terhadap siapa. Itulah suami. Dan sebaliknya, saudara-saudaraku istri. Hai istri-istri, tunduk pada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya, saudara-saudara. Dan selanjutnya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhan. Hamba-hamba ini termasuk, saudaraku, semua umat Tuhan terhadap Tuhan, semua masyarakat terhadap pemerintah atau raja atau kepada pimpinan company di mana, pimpinan perusahaan di mana kita bekerja. Harus kita apa? Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan, melainkan dengan tulus hati, integritas. Sebagai seorang Kristen, ada pada kita semua adalah hamba-hamba. Kita juga hamba-hamba Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Kolose 3:22. Sama seperti dalam perusahaan. Saudara renungkan ini tanggung jawab orang tua Yesus dan terhadap Yesus. Ini merupakan tanggung jawab yang timbal balik. Ada satu cerita dalam Lukas 2:41-52. Perhatikan saudara cerita ini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus selalu pergi ke Yerusalem dari Nazaret. Perjalanan cukup panjang, sekitar 1 minggu, paling cepat 3 hari. Jalan kaki. Mereka harus pergi ke Paskah. Hari Raya Paskah merupakan hari raya untuk mendidik anak-anak agar
agar mereka menjadi dewasa di dalam kerohanian. Itu yang dibuat oleh Yesus, oleh orang tuanya, oleh mamanya dan papanya bersama Yesus sendiri. Selama 12 tahun, tiap tahun dia dibawa. Sekarang umurnya sudah 12 tahun. Jadi dalam budaya Ibrani, 12 tahun itu sudah dianggap seorang yang sudah mandiri. 12 tahun. Dan pada waktu itu saudaraku, waktu selesai hari raya Paskah, orang tuanya pulang dan mereka kurang perhatikan. Bukan tidak perhatikan, kurang perhatikan. Yesus sudah menghilang. Lalu setelah dilihat-lihat, mana anak kami ini? Lalu orang tuanya itu, Yusuf dan Maria, mereka pergi kemana? Pergi mencari rombongan-rombongan yang lain. Selama 1 hari mereka sudah jalan, ya tidak ketemu. Ada kenalan-kenalan juga tidak diketemukan. Apa yang terjadi saudaraku? Paksa mereka pergi kembali ke Ka'bah. Mungkin dia ada di sana. Mereka temukan dia di sana. Lalu pada saat itu dia sedang bersoal jawab dengan majelis di dalam bait Allah. Luar biasa kecerdasannya. Mengapa dia cerdas? Karena itu pendidikan dari ibunya. Dan saat ini saudaraku, waktu dia ditanya, Mama dan Papa sudah lama cari kau, sudah 3 hari cari kau. Mengapa kamu tinggalkan kami orang tua tanpa sepengetahuan kami? Lalu saudaraku yang dikasihi, perhatikan apa yang dijawab oleh Yesus. Bukankah aku harus melakukan pekerjaan Bapakku? Tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih, kita lihat di sini. Dia menunjukkan bahwa sudah inilah saatnya di umur 12 tahun. Baik secara tradisi maupun secara rohani yang dia rasakan bahwa dia harus melakukan pekerjaan Tuhan.